Selamat sore, halo Sobat Pendaki, ketemu lagi di channel saya dalam episode Elbrus Adventure Time. Di episode sebelumnya, saya sudah mengajak kalian untuk mengisahkan petualangan saya bersama teman-teman saya di Gunung Elbrus. Gimana? Seru kan? Nah, setelah saya mengisahkan petualangan seru saya di Elbrus, kali ini saya ingin ngajak kalian untuk ketemu langsung nih dengan para pendaki, para petualang yang waktu di Elbrus Adventure Times di 2017 dan 2019 itu join bersama saya. Nah, nanti teman-teman yang gabung di dalam Zoom ini bisa loh gabung sama kita bersama-sama di sini kalau misal memang mau interaksi ya langsung sama para pendaki-pendaki keren di sini. Oke, saya perkenalin satu persatu ya siapa aja yang ada di sini. Pertama ada Mbak Tiara, namanya Mbak Tiara Safitri. Halo Mbak Tiara. Iya, hai. Mbak Tiara ini beliau adalah pendiri sekaligus ketua Yayasan Lupus Indonesia dan beliau juga ODAPUS yaitu orang dengan lupus. Mbak Tiara yang saya kenal ini adalah perempuan yang gigih banget nih dalam aktivitas terkait dengan penanganan penyakit lupus dan dia juga pernah mendapatkan penghargaan loh di tingkat nasional. Keren banget deh pokoknya. Mbak Tiara ini sebenarnya mengaku dia tuh bukan pendaki gunung, tapi dia menyukai kegiatan pendakian gunung. Nanti kita dengar ya dari Mbak Tiara kenapa sih dia menyukai kegiatan pendakian gunung. Dia pernah terlibat dalam kegiatan pendaki perempuan peduli lupus di beberapa gunung di Indonesia dan dalam kegiatan pendakiannya itu terkadang Mbak Tiara juga mengajak teman-temannya sesama ODAPUS untuk ikut serta. Halo Mbak Tiara. Hai, oke. Iya, Mbak Tiara sebagai ODAPUS dan juga Ketua Yayasan Lupus Indonesia, saya tuh pengen tahu nih, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Mbak Tiara untuk mendaki gunung gitu ya? Udah kemana aja Mbak Tiara mendaki gunung dan kenapa sih Mbak Tiara itu kepingin gitu mendaki gunung? Gimana Mbak? Kebetulan kalau ditanya mau mendaki gunung, saya bukan pendaki gunung, Nen. Jadi sebenarnya jadi suka mendaki gunung, ya dijorokin juga sama coach tuh, yang tadinya cuma 3 di 2012, akhirnya jadi benar-benar 12 gunung. Jadi sebetulnya berawal dari 2012 memang, gitu. 2012 kan ada perempuan pendakian peduli lupus, terus itu ada 12 perempuan yang benar-benar ingin mendaki 12 gunung di Gunung Indonesia yang tertinggi. Nah, waktu itu di Yayasan Lupus mintanya adalah ke Yayasan Lupus untuk saya sosialisasi. Jadi memberikan sosialisasi di kaki-kaki gunung atau di desa-desa yang ada di situ ataupun di sekolah-sekolah di daerah itu. Tapi waktu saya pikir bahwa saya tidak akan mengirimkan orang, saya ingin saya sendiri yang turun. Karena saya ingin tahu sampai sejauh mana sih di desa itu mereka tahu epidemiologinya, epidemiologi lupus di berbagai daerah gitu. Ternyata banyak sekali mereka yang belum tahu tentang lupus. Karena yang kita cari bukan ODAPUSnya, tapi yang kita tuju adalah masyarakat umumnya. Oh gitu. Nah, waktu mau sosialisasi, saya cuma mikir, kalau saya nungguin di bawah, terus yang lain-lain pada naik gunung, berapa jam saya nungguin, pasti udah habis sosialisasi, ngapain ya? Nah, terus udah pikir-pikir, udahlah, cobalah tanya, boleh nggak sih kalau saya ikut naik gunung? Jadi awalnya saya sama coach saya tanya, boleh nggak sih saya naik gunung? Saya kalau ikut boleh nggak? Nah, awalnya mungkin pada meragukan karena mungkin tahu riwayat lupus saya. Tapi kalau coach justru memberikan kesempatan dengan bilang, sebetulnya sih boleh aja asal ikut latihan. Gitu. Jadi waktu itu saya bilang ke tim, coach yang bilang ya coach, kalau nggak salah ke tim ya coach, menjembatani. Terus akhirnya diizinkan dan targetnya yang tadinya saya hanya boleh 3 atau 4 gunung. Lupa deh, pokoknya yang bikin target coachnya lah. Coach Rahmat nih, pokoknya dalam 12 gunung Mbak Tiara boleh cuma 3 atau 4 gitu. Jadi dipilihin gunung-gunung tertentu. Tapi di gunung kedua, saya turun, saya justru langsung ikut ke Kelabat di Manado. Wow. Itu katanya Kelabat agak-agak susah ya. Sedangkan sebagai seorang pemula, aku benar-benar nggak tahu medannya, aku ikut. Tapi ya justru karena di situ walaupun jalannya panjang nih, coach boleh dinyalain dong, kita tektok coach. Jadi waktu ada Prof Zubairi ikut tuh di Zoom. Halo Prof.
Terima kasih ya Prof, udah join di sini Prof. Jadi ini udah manusia-manusia keren. Terus jadi kita lanjut. Jadi waktu Coach Rahmat bilang bahwa saya boleh, terus ini kan Coach Rahmat minta saya untuk latihan. Walaupun banyak sekali yang nggak setuju untuk saya ikut ya Coach. Yeah. Gitu. Nah, terus akhirnya saya juga ngomong salah satunya ke Prof Zubairi bahwa saya ingin naik gunung. Sama juga saya tidak diberikan izin sebetulnya. Tapi saya si manusia nekat itu nggak boleh ada yang nggak ngizinin. Saya pengen coba. Terus ikut latihan sama coach, ikutin apa yang diikutin gitu. Jadi waktu naik di Kelabat pun berapa jam ya coach? Kita tuh dari pagi naik jam 8 sampai pos 3 jam 12 malam. Ya, jadi yang lain jam 4 udah sampai di pos 3, saya jam 12 malam sama coach baru sampai di pos 3. Tapi kondisinya bagus ya Mbak ya, begitu sampai. Tanyanya sama coach Nen. Tanyanya sama coach Nen. Ya kondisi bagus karena bawa saturasi oksigen juga, terus luar biasa jadi mantap terus gitu ya. Iya. Jadi ya udah intinya di situ, terus sampai di situ saya cuma tanya apakah saya boleh ikut sampai puncak, ya dibilang kalau udah sampai di pos 3 ya harus ke puncak. Wow, gitu. Dan bisa jadi, ya, you can do it ya sampai puncak ya. Bisa sampai puncak, tapi justru pas saya sampai di puncak itulah saya mulai jatuh cinta sama gunung. Jadi ketika turun besok pada pandangan pertama, pada pendakian pertama. Iya, jatuh cinta pada pendakian pertama. Luar biasa. Jadi sampai di atas, turun ke bawah, besok-besoknya saya tanya lagi setiap latihan. Saya mau naik lagi yang kedua boleh nggak? Saya mau naik lagi ketiga boleh nggak? Awalnya diragukan. Termasuk dokter saya yang satu itu profesor bahwa janjinya cuma 2, janjinya cuma 1. Sampai akhirnya ada satu bulan kita 2 gunung ya coach langsung nyambung. Itu juga saya bilangnya ke Prof Zubairi cuma 1, akhirnya saya nyambung 2. Tapi akhirnya justru bisa menyelesaikan sampai target program 12 gunung. Wow. Dan habis itu bulan berikutnya ditantang sama coach untuk ke Himalaya. Terus saya mencoba untuk ngajak teman-teman lupus karena saya pikir saya yakin bahwa teman-teman lupus pasti bisa gitu. Hanya masalah yang dibutuhkan adalah mental. Jadi waktu ke ABC pun alhamdulillah kita berhasil sampai di ABC. Habis baru selesai di satu lagi, coachnya udah nantangin lagi untuk Kilimanjaro. Berarti ini racunnya coach ya sebenarnya ya. Gitu. Tapi sebetulnya mungkin napak tilas kali ya coach ya kita ya. Napak tilas dari si perempuan-perempuan ini yang dia ke ABC, ke Kilimanjaro, satu lagi Ekuador. Gitu. Nah, jadi setelah di Kilimanjaro juga akhirnya saya hanya bisa mengajak 2, saya dengan Kemal yang kebetulan juga lupus. Alhamdulillah saya sampai di di mana tuh coach? Gilmans Point. Di Gilmans Point. Terus Kemal juga sampai. Terus turun sampai di situ, ketiga kali saya ditantang lagi sama coach gitu loh untuk naik. Tadinya mau Ekuador. Tapi berpikir bahwa Ekuador terlalu panjang, akhirnya diputuskan. Terus sempat mau ke yang di Paris, yang di Perancis, tapi itu kayaknya di Mont Blanc. Tapi katanya menurut Dewe yang waktu itu membantu kita ada penolakan karena tahu bahwa ada seorang lupus yang ikut gitu lah. Ada odapus yang ikut, jadi mereka kayaknya nggak berani gimana. Terus akhirnya diputuskan adalah ke Elbrus. Nah, gitu. Saya mau tanya tentang Elbrus tuh. Apa nih pengalaman yang paling menarik? Tadi kan Mbak Tiara udah pernah ke EBC, udah ke Kilimanjaro gitu ya, dan terus ke Elbrus di tahun 2019. Pengalaman yang paling menarik nih yang Mbak rasakan di Elbrus itu apa, Mbak? Kalau pengalaman menarik di Elbrus sebetulnya kebersamaannya. Kebersamaan kita, tim kita gitu ya. Jadi saya merasakan perjalanan yang ada sesuatu permasalahan semuanya diselesaikan di situ. Kita kan kalau jalan, ini kan perjalanan panjang ya, gitu. Perjalanan panjang tuh otomatis kita saling tahu masing-masing karakter setiap orang gitu loh. Jadi dari egoisnya, emosinya, kesabarannya, semuanya tuh kelihatan tuh di situ tuh gitu. Nah, justru kebersamaan ketika di Elbrus ini saya mendapatkan, saya dari ketiga kalau boleh jujur, ya semuanya enak, tiga-tiganya enak. Tapi banyak yang lebih benar-benar saya merasakan feel-nya dapat itu ya pada saat di Elbrus gitu. Walaupun sebetulnya saya mungkin tidak sampai dengan di puncak, karena menurut saya sudah sampai di ketinggian 5.000 berapa ya Dewe? 5.100 saja. Ya, jadi saya sampai di situ, itu aja buat saya sudah merasa saya berhasil.
Karena keberhasilan menurut saya bukan keberhasilan sampai di puncak, tapi keberhasilan ketika saya bagaimana saya melawan ketakutan, bagaimana saya melawan kegelisahan segala macam. Waduh nih kalau saya gini gimana, kalau lupus saya kambuh gimana, kalau tiba-tiba saya mati di sini gimana. Nah, itu kan harus dilawan tuh. Jadi saya sudah berhasil melawan itu. Puncak tuh bonus ya, Coach. Iya. Puncak tuh bonus menurut saya. Proses saya pun pada saat saya mengedit ya video-video di Elbrus gitu, ngeliat lagi foto-foto di Elbrus, memang tim kita itu asik kok Mbak di 2019 ini. Iya gitu. Bondingnya iya, biasa ya. gitu. Jadi semuanya terselesaikan di sana. Ada masalah kita terselesaikan. Iya, kita ada keras-kerasan, ada ngotot-ngototan segala macam. Tapi semuanya saya cuma pingin ketika kita pulang ke Indonesia tuh clear semuanya gitu. Dan itu kita temukan di sana, nggak ada apa-apa. Betul. Tapi yang pasti adalah untuk sahabat teman Odapus yang naik ke sana, buat saya tidak mudah untuk kita punya satu keberanian untuk kita naik ke gunung es seperti itu. Itu nggak mudah sekali gitu loh untuk kita mau mulai menapak aja. Justru saya sebetulnya ada keraguan gitu waktu pada saat udah mulai ada aklimatisasi. Jujur sih sebetulnya agak deg-degan di mana sepatu saya kebesaran, lecet, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngalihinnya macam-macam. Saya foto-foto di jalan sampai dimarahin sama Dewe. Berarti ya pokoknya besok kalau pas kita summit nggak boleh pegang handphone, nggak boleh foto-foto. Ya udahlah. Akhirnya nggak apa-apa. Tapi dapat juga foto-fotonya. Iya, tapi kan karena Mbak Tiara banyak foto-foto, saya juga jadi banyak bahan kan. Jadi kan banyak saya buat dokumentasi itu. Kemudian narasumber kita yang kedua kali ini yaitu Coach Rahmat Rukmantara. Halo Coach. Ya, Coach Rahmat ini beliau adalah pelatih strength and conditioning dan juga pelatih animal flow. Saat ini Coach Rahmat banyak melatih atlet-atlet nih, antara lain atlet Stapala, Trupala, Indonesian Spartans, dan juga berbagai komunitas pendaki gunung ataupun komunitas olahraga yang lainnya. Pengalaman Coach Rahmat di bidang pendakian ini udah banyak banget gitu ya, karena dia waktu SMA pernah tergabung di dalam kelompok pencinta alam Trupala. Nah, bahkan di tahun 90 nih, ia terpilih menjadi pendaki termuda mengikuti ekspedisi Makalu di Himalaya. Luar biasa buat Coach Rahmat. Nah, gimana guys? Seru banget kan cerita-cerita dari Mbak Tiara tadi? Di part 2 nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama Coach Rahmat. So, stay tune di channel saya, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe. Plus, kalau kalian pengen dapetin update terus dari video saya, tekan juga tombol lonceng supaya bisa dapetin update terus. Oke, see you guys in part 2. Bye!